Jemaat terkasih, kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Hari ini setelah 7 hari kita melangkah dalam hidup sehari-hari, kesempatan bersekutu bersama dalam keterpisahan jarak maupun waktu kembali kita peroleh. Hidup penuh dengan dinamika, tantangan, dan peluang. Namun di tengah ketiga hal itu, kita beroleh kasih Tuhan yang setia bersinar dalam hidup sehari-hari. Seindah siang disinari terang. Kasih sayang Tuhan begitu nyata bagi kita. Dengan syukur dan sukacita, kita pujikan seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
damai-nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, menikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Umat Tuhan yang terkasih, kita memulai kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi karena kasih sayang dan pertolongan Allah Tritunggal yang selalu memberi kekuatan dalam diri kita untuk berproses dalam hidup sehari-hari. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, dinamika dan perubahan adalah dua kata yang melekat dalam diri kita sebagai manusia. Kedua hal tersebut adalah hal ilmiah yang pasti terjadi dalam sejarah kehidupan. Tidak mudah mengalami, menerima, sekaligus melakukan sebuah perubahan dalam dinamika sehari-hari. Untuk itu, dibutuhkan sikap rendah hati yang memotivasi diri terbuka dengan setiap perubahan yang hadir dalam tuntunan kasih dan hikmat Kristus. Kita nyatakan setiap keterbukaan hati dan kehidupan kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, perubahan di sebuah hal yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Perubahan pun menjadi sebuah hal yang tak mungkin dapat kami hindari, karena justru dalam perubahan itu sebenarnya, ketika kami mampu menyelami dengan sungguh-sungguh, ada begitu banyak hal positif yang mampu merubah dan membaharui diri kami untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi ya Tuhan, dalam setiap pembaharuan yang hadir dalam diri kami, ketika pembaharuan itu hadir melalui firman-Mu, melalui kebenaran dan kasih sayang-Mu, kerap kami menutup diri kami dan kami lebih senang hidup di dalam setiap keberdosaan kami. Untuk itu ya Tuhan, dalam kesempatan pengakuan dosa ini, kami membuka hati dan diri kami untuk menerima setiap teguran kasih-Mu. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami pun mengaku akan setiap ketidaksediaan kami untuk membaharui kehidupan kami dalam kebenaran-Mu. Kiranya anugerah kasih dan kekuatan-Mu yang akan selalu menolong dan membuat kami selalu siap sedia belajar, memperbarui diri kami, merubah kehidupan kami yang lama kepada kehidupan kami yang baru di dalam tuntunan dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap berubah oleh setiap kasih sayang-Mu. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hatiku, ya Yesus,
dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu menerima, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung.
Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara, menghidupi, dan melakukan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, berubah atau perubahan merupakan satu kata yang menyenangkan, tetapi di sisi yang lain juga tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah perubahan ada tahapan-tahapan yang memerlukan usaha lebih agar mampu melaluinya. Menjadi sebuah hal yang menyenangkan jika dalam perubahan itu kita menikmati semua proses dalam tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Menjadi hal yang tak menyenangkan jika kita tidak siap sedia dengan sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita hingga saat ini. Dengan melihat kehidupan yang dinamis, maka perubahan adalah sebuah hal wajar yang harus kita lalui, dan untuk itulah kesiapsediaan kita untuk menjalani proses perubahan menjadi sebuah bagian penting agar hidup kita menjadi penuh makna, serta dalam tanda kutip kita tak tertinggal dengan semua update yang terjadi dalam hidup masa kini. Apalagi saudara yang terkasih, di tengah masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara kita menjaga kesehatan, mulai bagaimana kita berinteraksi dalam pekerjaan maupun juga dalam karir kita, mulai bagaimana cara kita merawat kehidupan kita sehari-hari, dan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, bagaimana kita berubah dalam kehidupan ini dengan segala perubahan yang hadir dalam kehidupan kita dan dengan setiap dinamika kehidupan yang mengiringi langkah-langkah kita hingga saat ini. Saudara-saudara, teks Injil kita hari ini memang tak berbicara tentang perubahan secara langsung, tetapi mengajak kita semua untuk melihat bagaimana respon kita terhadap perubahan yang terjadi dalam dinamika sehari-hari. Matius 11 ayat 18 sampai dengan 19 berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia membawa perubahan ke arah lebih baik, tetapi kehadirannya ditentang oleh manusia yang ditemui atau manusia yang dijumpainya, terutama oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita bisa melihat di ayat-ayat berikutnya bahwa Yohanes Pembaptis mendapat sebutan kerasukan setan ketika ia memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang pada umumnya, apalagi kemungkinan besar ketika ia menjelaskan tentang kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang tidak siap
untuk menerima kebenaran itu. Dan juga Yesus sendiri sebagai anak Allah mendapat sebutan sebagai pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa ketika ia memberikan sebuah cara hidup yang sangat berbeda dengan orang kebanyakan, apalagi posisinya sebagai seorang guru di tengah-tengah masyarakat. Di masa itu, guru sebagai sebuah status sosial yang sangat terhormat menjadi sebuah status yang diharapkan oleh semua orang. Sehingga guru dikhususkan termasuk dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Kristus mendobrak semuanya itu. Ia menunjukkan sebuah cara yang berbeda daripada orang-orang pada umumnya dengan status sosial yang sama dengan dia. Sehingga hal-hal semacam ini, perubahan-perubahan yang ingin dihadirkan, termasuk ketika Yohanes Pembaptis maupun Yesus sendiri menghadirkan kebenaran Allah yang akan menolong orang-orang untuk bisa terbebas dari penderitaan dosa mereka, ditentang kehadirannya. Karena mereka tidak memahami apa yang menjadi maksud dan apa yang menjadi perubahan positif yang akan dihadirkan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Sikap menentang ini bukan hanya mau menunjukkan ketidaksediaan mengalami perubahan dan pemulihan yang hendak dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis maupun juga oleh Yesus bagi umat Israel yang terbelenggu dalam penderitaan dosa. Ketidaksediaan inilah yang membuat mereka dengan mudah menemukan alasan menentang dan menolak perubahan maupun pemulihan yang akan dihadirkan oleh Kristus. Dan di sisi yang lain, saudara yang terkasih, mereka pun tak konsisten dengan alasan-alasan yang dibuatnya, sehingga mereka tak hanya menolak perubahan, juga menghakimi dengan berbagai prasangka yang ditujukan kepada Yohanes Pembaptis maupun kepada Yesus. Jadi ungkapan-ungkapan tadi yang saya sebutkan di awal, Yohanes Pembaptis disebut kerasukan setan, Kristus disebut sebagai pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi hak dari status mereka, menjadi sebuah cara orang-orang yang tidak bersedia menerima kebenaran yang mereka hadirkan dengan membuat penghakiman-penghakiman yang lahir dari prasangka-prasangka buruk. Para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menentang sekaligus menolak perubahan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus karena takut akan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu kedudukan dan posisi di tengah-tengah masyarakat. Atau dapat dikatakan mereka takut kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini telah mereka peroleh dan membuat mereka sangat nyaman untuk menikmatinya. Dan dengan kata lain, saudara yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang takut kehilangan kendali atau kontrol atas kehidupan mereka saat mereka bersedia menerima sebuah perubahan dalam dirinya. Akibatnya, mereka enggan untuk berubah dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru yang mengarah kebaikan. Tetapi di tengah-tengah penolakan dan juga tantangan yang dinyatakan oleh para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, Yesus justru mengucap syukur kepada Bapa karena Bapa tetap memberikan kesempatan kepada Kristus sebagai utusan Allah untuk menyatakan perubahan ke arah kebaikan itu kepada orang-orang yang bersedia menerimanya. Dan di tengah-tengah situasi yang dialaminya, Yesus tetap konsisten dengan visi misinya, dengan sikap yang rendah hati. Kristus mengambil sebuah pendekatan yang berbeda, dan ia tetap ingin dan tetap konsisten menyatakan apa yang menjadi tanggung jawab dalam tugas perutusan yang dinyatakan oleh Allah di dalam dirinya. Matius 11 ayat 28 menjadi sebuah hal yang menegaskan konsistensi Kristus dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia di mana ia diutus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi setiap orang yang bersedia berubah di dalam kehidupannya seturut tuntunan kebenaran Allah yang dinyatakan oleh Kristus, maka Kristus tidak akan membiarkan orang itu sendirian. Tetapi
kalimat tadi menjadi sebuah undangan Kristus agar orang-orang yang siap sedia memperbarui dirinya akan terus merasakan bagaimana penyertaan dan kekuatan Allah mengalir dan menyertai setiap proses pembaharuan yang mereka alami. Dan Kristus pun menyatakan bahwa orang-orang yang bersedia membaharui dirinya tak akan sendirian, karena Ia tetap menyertai dan bersama dengan mereka. Karena Kristus membuka dirinya bagi setiap orang yang bersedia membuka diri, mendengar kebenarannya, serta rendah hati dalam kesiapsediaannya untuk berubah. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada pertanyaan kita di awal. Lalu bagaimana caranya kita berubah? Dari refleksi tadi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuka diri. Hal pertama ini berarti kita siap sedia membuka diri selebar-lebarnya dengan setiap konteks perubahan yang ada dalam hidup sehari-hari. Kita perlu menggarisbawahi dan selalu ingat, kehidupan bukanlah sebuah situasi yang saklek, melainkan kehidupan adalah sebuah situasi yang dinamis, ada peluang dan tantangan di dalamnya, termasuk ada setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, membuka diri akan membuat diri kita mampu beradaptasi dan menerima perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan. Termasuk ketika kita memasuki pandemi COVID-19 ini. Jika di awal kita diperhadapkan dengan begitu banyak perubahan yang mau tidak mau kita harus beradaptasi di dalamnya, mungkin di awal kita akan reaktif dengan perubahan-perubahan itu dan merasa aku nggak nyaman dengan situasi perubahan yang harus aku alami ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri kita dengan perubahan yang ada agar kehidupan kita maupun kehidupan orang lain dan kehidupan semua ciptaan tetap terawat dan terpelihara dengan baik. Oleh karena itulah membuka diri menjadi sebuah cara yang baik untuk kita menerima segala perubahan itu. Namun, tak hanya sekedar menerima, tetapi juga jeli melihat perubahan-perubahan yang menolong kita berubah ke arah yang lebih baik dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran Kristus. Membuka diri pun mengajarkan kita untuk selalu melihat bagaimana karya kebaikan Allah senantiasa membuat kita menerima kehendak serta kebenarannya yang memperbaharui kehidupan kita. Hal yang kedua setelah yang terkasih adalah mendengar kebenarannya. Sangat jelas sekali poin ini, sebab kita beriman kebenaran Allah adalah hal mutlak tak tergantikan dalam kehidupan kita. Mendengar kebenarannya akan menuntun kita untuk selalu konsisten dalam mempertahankan serta memperjuangkan iman setia kita kepada Allah dalam semua situasi perubahan di kehidupan sehari-hari. Tanpa kebenaran Allah, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh perubahan yang ada. Tanpa kebenaran Allah yang menuntun dan melindungi kehidupan kita, kita pun akan mudah terseret kepada arus-arus kehidupan yang berubah, yang justru bisa menyeret kita ke arah yang tidak baik. Untuk itulah, berpegang pada kebenaran Allah menjadi sebuah cara yang penting untuk terus kita perjuangkan di tengah setiap perubahan kehidupan maupun juga kesediaan kita berubah di dalam tuntunan hikmat-Nya. Dan berpegang pada kebenaran Allah bukan hanya sekedar ketika kita rajin membaca dan merenungkan Alkitab atau firman Tuhan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mewujudkannya dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh dalam semua kesempatan yang kita peroleh. Bahkan menarik hikmat apa yang mampu kita peroleh dari setiap firman Allah yang menuntun dan membuat kita untuk setia dalam iman dan setia memperjuangkan nilai-nilai kebenaran ini dalam semua dinamika-dinamika hidup yang kita peroleh. Dan hal yang terakhir atau hal yang ketiga, sebagaimana salah satu bagian dari tema kita, kita harus memiliki sikap rendah hati. Sikap ini menjadi dasar bagi semua respon yang kita nyatakan ketika perubahan terjadi dalam kehidupan yang kita jalani.
Dengan rendah hati saudara-saudara yang terkasih, kita belajar untuk terbuka dan siap sedia mengalami perubahan atau membaharui diri dalam kebenaran Kristus. Rendah hati pun juga selalu mengajarkan kita tak saklek dengan posisi kenyamanan diri kita, tetapi kita belajar untuk menerima pembaharuan hidup dengan sukacita serta mewujud nyatakannya lewat kehidupan yang kita tunjukkan. Contoh sederhana yang selalu saya pakai ketika kita misalnya tidak nyaman dengan memakai masker. Tapi saya yakin setelah hampir 4 bulan ini, saudara-saudara sekalian sudah sangat nyaman memakai masker. Mungkin nanti kalau pandemi ini selesai, ketika diberi kesempatan untuk tidak lagi memakai masker, lebih nyaman pakai masker, lebih enak, lebih bisa tersaring udara-udara yang ada di sekitar kita yang cenderung kotor. Dan kalau kita mundur ke belakang, ke 4 bulan yang lalu saudara yang terkasih, bukankah kita akan selalu menentang, nggak apa-apa nggak pakai masker, toh aku juga sehat, yang pakai masker itu hanya orang sakit. Tapi di pandemi ini semua orang wajib memakai masker. Kalau kita saklek dengan kenyamanan kita untuk tidak memakai masker, bisa jadi kita akan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kalau kita tidak bersedia untuk beradaptasi dan bersedia mengubah kebiasaan kita, bisa jadi kehadiran kita justru menjadi kehadiran yang tidak membawa berkat bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Untuk itulah, lewat hal-hal sederhana yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Tinggal apakah kita bersedia rendah hati membuka diri kita dan menerima tuntunan Allah dalam segala pembaharuan dan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dengan kesediaan rendah hati itulah kita pun belajar untuk selalu bersuka cita, menyatakan segala pembaharuan diri kita dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada agar kehidupan menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana teladan yang diberikan oleh Kristus dalam bacaan hari ini, yang rendah hati konsisten mengabarkan pembaharuan meski ia ditentang dan ditolak. Konsisten menjadi orang yang rendah hati menjadi kunci dalam setiap kehidupan kita yang penuh dengan dinamika ini dan kesediaan kita untuk mengalami perubahan dan pembaharuan. Dan akhirnya, saudara yang terkasih, siapkah kita untuk berubah? Yakinlah, perubahan tak selalu membawa dampak negatif dalam kehidupan kita, tetapi perubahan selalu menolong kita menemukan nilai-nilai positif yang baru yang belum pernah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berubahlah dengan rendah hati dalam kehidupan ini, dan tetap yakinilah bahwa nilai-nilai kebenaran Allah akan selalu kita temukan, dan kasih Tuhan akan senantiasa menuntun dan memimpin diri kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat di sepanjang masa dan di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Umat Tuhan, kita menaikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas seluruh kekuatan yang Engkau hadirkan di seluruh dinamika kehidupan yang kami alami di kehidupan sehari-hari. Kami pun mengucap syukur ya Tuhan atas segala hikmat-Mu yang menolong kami untuk selalu belajar menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang setia berpegang pada nilai-nilai kebenaran-Mu, serta pribadi yang rendah hati dalam menghadapi semua perubahan dan pembaharuan diri yang terus kami alami di sepanjang waktu hingga detik ini. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berpikir positif dengan semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kami percaya dan setiap perubahan dan pembaruan yang ada, pasti di dalamnya ada kasih sayang-Mu yang membuat kami menemukan kebaikan-kebaikan yang baru untuk terus kami perjuangkan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera-Mu akan mengiringi bangsa dan negara kami di era-era new normal ini ya Tuhan, sehingga biarlah semua dapat berjalan dengan saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Kami menyerahkan juga untuk kota kami tercinta, Kota Madiun ya Tuhan, yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami pertambahan anggota masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang juga akan menolong setiap kesembuhan saudara-saudara kami tersebut, sehingga mereka pun dapat segera pulih dari apa yang mereka alami saat ini. Dan kiranya juga ya Tuhan, lewat kesediaan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang ada, kami taat kepada protokol kesehatan tersebut ya Tuhan, akan menjadi sebuah langkah sederhana, sekaligus langkah yang menghadirkan dan merawat kehidupan, sehingga pertambahan kasus positif tidak akan terjadi kembali di tengah-tengah kota kami. Dan dalam setiap harapan kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu, untuk kami dapat kembali beribadah secara tatap muka, kiranya Engkau yang juga akan selalu menolong dan menghadirkan hikmat-Mu, agar dalam segala persiapan dan kesiapan yang terus kami lakukan ya Tuhan, akan membuat kami selalu sadar bahwa kebaktian secara tatap muka bukanlah hanya sekedar kami beribadah atau menjalankan ritualitas mata, tetapi juga kami menghadirkan sebuah kehidupan yang mampu memberkati bagi sekeliling yang ada di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami, jikalau waktu itu belum datang, untuk kami dapat terus bersabar menunggu saat yang tepat kami bersama-sama beribadah secara tatap muka. Kiranya Engkau juga memberkati setiap tim yang ada ya Tuhan, sehingga tim yang saat ini tengah berproses mempersiapkan segala hal baik teknis maupun prinsip terkait kebaktian tatap muka, kiranya Engkau yang akan terus menolongnya, sehingga mereka pun dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan untuk setiap kehidupan berpelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu ini, kiranya segala pelayanan yang ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam perawatan kesehatan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Engkau juga akan senantiasa menolong dan memimpinnya, akan melalui obat-obatan dipergunakan, maupun setiap perawatan medis yang diberikan akan memampukan dan menolong saudara-saudara kami untuk mereka pun dapat pulih kembali dari sakit yang dideritanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang saat ini ada di luar kota dan mereka tak dapat pulang ke rumahnya masing-masing. Dalam segala kerinduan yang terus kami bangun dalam kehidupan sehari-hari, kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Meski kami tak mampu berjumpa secara langsung pada masa pandemi ini, tetapi kami percaya setiap doa,
yang terus kami ungkapkan terhadap Engkau. Setiap permohonan akan kasih perlindungan yang senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka akan selalu mengiringi langkah kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan kami ya Tuhan, dalam kehidupan usaha kami, pekerjaan kami, maupun juga dalam setiap usaha karir kami. Kiranya Tuhan, dan segala tahapan dan proses yang ada, Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkatinya, agar kami selalu setia berproses di dalamnya dan kami selalu mengandalkan kekuatan kasih-Mu. Demikian juga untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan yang selalu menolong dan memberkatinya, agar dalam segala pergumulan yang ada, kekuatan-Mu memampukan kami untuk kami selalu berjalan bersama dengan Engkau, menjalani, melewati dan memproses semua pergumulan yang ada di kehidupan sehari-hari. Sesaat lagi kami melanjutkan langkah kehidupan kami. Kiranya berkat damai sejahtera-Mu yang akan selalu menolong dan menuntun kami, agar dalam segala langkah itu kehadiran kami mampu membawa berkat serta menghadirkan kehidupan yang lebih baik dalam segala dinamika yang terjadi. Inilah setiap ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan dengan sukarela kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami aturkan kepadamu jikalau pada saat ini kami masih Kau beri kesempatan untuk memberikan persembahan yang kami himpun saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini dan layak untuk dipakai untuk perkembangan gereja tempat-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita selalu belajar memperbarui diri kita, serta kita selalu bersedia untuk berproses dalam semua perubahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, teruskanlah langkah hidupmu dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa membuat kita mampu berproses dalam semua dinamika kehidupan sehari-hari, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin.